Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Labuan Batu. Hari ini saya berbincang-bincang dengan sosok yang jadi panutan buat saya, yaitu Bapak Suhari Pane. Mungkin masyarakat Labuan Batu pada bertanya-tanya kemana Bapak Suhari Pane dan sudah gimana keadaannya. Nah, kali ini saya dapat berkesempatan bincang-bincang dengan Bapak Suhari Pane. Izin Pak. Ya, Ira. Mengobati rasa rindu saya, teman-teman, dan mungkin masyarakat Labuan Batu ingin bincang-bincang sedikit dengan Bapak. Ya, sama. Saya juga sangat merindukan dan bisa ketemu, bisa berbincang begini dengan Wira, dengan kawan-kawan muda dan juga masyarakat Labuan Batu pada umumnya. Salam sehat, salam silaturahmi kembali dari saya. Gimana Pak? Udah keadaannya gimana? Ya, alhamdulillah, inilah mungkin fasenya ya. Perjuangan menuju sehat, dan tentu sehat saya ini juga karena semangat, ada doa, perhatian, dukungan dari masyarakat umumnya dan juga dari kawan-kawan yang tiada henti memberikan perhatian, dukungan, doa, baik doa yang tidak tampak maupun doa yang tampak, baik melalui media sosial. Saya sering sekali sama istri pada saat di ruangan isolasi, waktu saya dinyatakan COVID itu, saya bilang narsis time. Saya bilang narsis time itu apa? Membaca di medsos untuk membaca doa dan dukungan dari kawan-kawan itu. Begitu saya membacanya, ya Allah, semangat saya tumbuh kembali. Masya Allah, saya bilang sama istri, begitu banyak memberikan doa, perhatian, dan kiranya melalui kesempatan bincang-bincang ini Allah Subhanahu wa taala membalaslah kebaikan kawan-kawan semua, masyarakat semuanya atas perhatian dan doa yang sudah diberikan, karena sungguh itu memberikan manfaat yang sangat besar buat saya. Karena apa? Karena masa itu adalah masa yang cukup berat dalam lembaran hidup. Kalau dikatakan lembaran hidup di bulan Ramadan saat tahun 2021, lembaran hidup yang salah satu yang terberat, karena saat itu saya dinyatakan COVID, diisolasi, dan saya harus hidup sendirian di ruangan isolasi, tidak boleh makan, dan kena stroke. Izin Pak, mau bertanya sedikit. Sebenarnya awalnya itu sakitnya apa sih? Sakit utamanya? Sakit utamanya stroke. Stroke ya? Nah, stroke-nya ini karena apa? Saya pun bingung juga. Mungkin setahu saya kan Pak, setahu Wira pribadi, karena dari dulu Wira kenal Bapak yang gimana sosoknya kan. Sebenarnya kan kalau Wira lihat dari dulu Bapak itu udah benar-benar jaga kesehatan. Dari minum juga saya lihat dulu Bapak suka minum air jahe juga kan, air serai. Memang benar-benar Bapak jaga kesehatan. Ketika memang jujur saya dengar kabar Bapak kemarin itu masuk rumah sakit dan pertama di Labuan Batu ya Pak, baru dibawa ke Medan, itu jujur sedih banget rasa saya, dan nomor Bapak nggak bisa dihubungin. Semua pada bertanya-tanya gitu kan, kemana Pak Suhari Pane dan gimana keadaan Pak Suhari Pane. Ini dari lubuk hati saya yang paling dalam Pak. Sebenarnya sampai sekarang jujur Bapak itu panutan pemimpin buat saya. Sampai sekarang Bapak itu benar-benar yang belum ada yang seperti Bapak di Labuan Batu yang peduli dengan anak-anak milenial Labuan Batu gitu. Nah memang saya kenal Bapak itu udah lama, dari dulu yang kita bersepeda, yang Bapak dulu wakil bupati, dan benar-benar sampai sekarang Bapak sakit aja mungkin Bapak masih memikirkan masyarakat Labuan Batu sebenarnya gitu kan Pak. Nah mungkin Wira ingin bertanya kepada Bapak sebenarnya gitu, ada nggak ya Pak harapan Bapak untuk Labuan Batu sendiri atau untuk anak-anak milenial Labuan Batu? Keinginan Bapak gimana gitu, biarpun maaf ya Pak, kita dulu mungkin sudah berjuang bersama, ternyata kita belum bisa menang, tapi itu udah pilihan Allah kan menurut Wira gitu. Tapi harapan Bapak lah khususnya mungkin untuk masyarakat Labuan Batu mungkin ke depannya, itu sih. Ya, saya justru banyak belajar nih dari orang-orang muda di Labuan Batu ini. Sebenarnya ya, jujur saya harus akui, saya banyak belajar dan saya punya banyak harapan. Jadi saya selalu mendedikasikan untuk orang-orang muda. Kenapa? Karena
dulunya saya bisa mungkin jadi wakil bupati, jadi ketua KPU bukan karena perjuangan saya sendiri, juga karena mentoring dari senior saya yang membimbing, mengarahkan. Nah, berarti saya punya hutang moral dan hutang spiritual untuk juga begitu harus saya perbuat untuk anak-anak muda di kampung kelahiran saya. Itu. Semoga pemimpin-pemimpin kedepannya harapan Wira bisa jadi seperti Bapak gitu, yang dimana Bapak itu memang pemimpin yang menurut saya natural, nggak dibuat-buat. Nah, memang saya udah kemarin jadi tim Bapak kemarin kan sama Bang Irwan Indra, yang dimana saya ngelihat benar-benar ketulusan hati Bapak pingin Labuhan Batu ini maju, Labuhan Batu ini lebih baik. Tapi memang takdirnya udah berkata lain gitu kan Pak. Iya. Mungkin orang pada berpikir gini Pak, ini Pak Suhari Pane sakit karena selesai masa pilkada. Di sini saya jelaskan bahwa menurut saya tidak gitu. Itu gambaran, coba kasih penjelasan juga Pak, bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan pilkada sakitnya Bapak ini gitu kan. Ini kan banyak yang seliweran ke situ ini Pak. Ya. Yang gosip-gosipnya ke situ. Ya, pastilah orang liar berasumsi banyak. Oh, mungkin kalah pilkada akibatnya sakit begini gitu kan. Silakan orang berasumsi atau mengambil kesimpulan yang seperti apapun, hak publik juga. Tapi terima kasih Wira juga sudah menjelaskan, dan di sini saya jelaskan ulang. Tidak ada hubungannya, hanya saja memang saya berpikir keras untuk yang terbaik bagi Labuhan Batu kita ini, masyarakat Ika Bina and Pabolo. Itu saja yang menjadi prinsip bersama dengan Brother Irwan Indra. Itu prinsip. Tidak bisa dikutak-katik, tidak bisa digoyahkan, karena prinsip kita berkomitmen bagaimana memandang Labuhan Batu untuk anak cucu kita 10 tahun, 30 tahun ke depan. Ya, sekali lagi saya katakan prinsip. Maka tidak bisa tidak, kita harus buat lebih baik Labuhan Batu kita ini. Bagaimana caranya, kemarin sudah kita perjelaskan itu. Dan sekarang sudah ada bupati yang terpilih, mari kita dukung. Mari kita rawat dan kita majukan Labuhan Batu secara bersama-sama. Karena memang tidak bisa kita serahkan begitu saja kepada bupati atau pemimpin kalau kita sendiri sebagai warga tidak ambil bagian. Benar Pak, bahwa yang saya perhatikan dan memang saya lihat sekarang bupati yang terpilih saat ini, memang saya ngelihat memang benar-benar udah ada perkembangan lah, bahwa Bapak Bupati sedikit peduli, benar-benar peduli juga dengan anak-anak milenial, dan beberapa waktu kemarin itu sering buat kegiatan-kegiatan milenial gitu kan. Oh, kita dulu pernah bersepeda bareng ya? Ya, nah sebenarnya udah bilang sebenarnya ya. Rindu ketika Bapak Wakil Bupati itu, Bapak benar-benar kalau orang bilang settingan, tidak gitu. Nah memang kemarin itu udah bilang, saya memang pernah jadi medianya Pak Suhari Pane, dan memang bukan settingan. Pak Suhari Pane itu sederhana, memang itu aslinya memang seperti itu. Bapak hobi bersepeda gitu kan. Dan memang Pak Bupati yang sekarang juga kayak gitu Pak, bersepeda, benar-benar ikut bersepeda, terus kegiatan-kegiatan milenial dia lakukan. Alhamdulillah. Ya, makanya harapan saya sebenarnya buat pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, semoga tetap seperti ini gitu kan. Biar ada Pak Suhari Pane yang lain, supaya bisa berkembang Labuhan Batu. Bukan berarti tidak Bapak yang mimpin terus tidak berkembang Labuhan Batu, bukan gitu. Tapi memang beberapa orang dan memang teman-teman, mungkin sahabat-sahabat Suhari Irwan, ini kita menghilangkan rasa kerinduan dengan Bapak Suhari Pane. Sudah banyak yang nanya di mana Pak Suhari Pane. Ini di samping saya juga udah ada Pak Suhari Pane, dan alhamdulillah kalau saya ngelihat sedikit lebih membaik ya Pak dari yang pertama. Ya. Saya ngelihat harapan saya Pak, Bapak bisa sembuh kembali, beraktivitas kembali. Kita bisa pentas seni bareng-bareng lagi. Mungkin saya rindu juga baca puisi dengan Bapak gitu, kegiatan-kegiatan seniman yang di Labuhan Batu. Itu yang saya bisa memang baca puisi. Kalau nyanyi memang terpaksa menyuruh kawan-kawan muda yang lain lah minta tolong menyanyi, karena suara saya sangat indah, saya nggak berani nyanyi. Jadi Pak, harapan saya ke depan juga semoga Bapak tetap semangat, jaga kesehatan juga, kembali seperti semula, benar-benar jadi Pak Suhari Pane yang strong menurut saya. Dan memang saya ngelihat
saya hampir setahun setengah atau 2 tahun gitu ikut jalan bareng bapak gitu kan. Bapak itu bener-bener jaga kesehatannya bener-bener gitu, dari segi minuman, makanan bener-bener udah bapak jaga banget. Dan bapak hobi makan yang memang tradisional kayak ubi. Jarang bapak hobi yang makan-makan yang banyak micinnya kan Wira lihat. Dan memang semoga semangatnya kita ini bisa membuat bapak jauh lebih baik lagi, jauh lebih sehat lagi gitu. Terima kasih. Nah Pak, Wira pingin pingin satu kata dari bapak untuk anak-anak milenial Labuan Batu, satu kata aja, misal untuk semangat mereka bahwa bapak juga biarpun sakit kayak gini, bapak tetap ada dukungan untuk anak-anak milenial Labuan Batu. Satu kata aja, apa kira-kira Pak untuk anak-anak milenial Labuan Batu? Makasih Wira, makasih. Dan halo bro, dan kawan-kawan muda Labuan Batu milenial, yang paling pokok keyakinan, kuatkan keyakinan dan berbuat terus. Tinggal menunggu waktu, keberhasilan akan bersama kalian. BTW, saya mumpung ada kesempatan ini, saya juga mau menjelaskan karena beberapa kali tadi Wira menyebutkan saya sudah menjaga kesehatan, berupaya, tapi kok sakit juga. Ya begitulah, ini berkah dari Tuhan juga. Bukan mungkin ya, pasti berupa sakit. Karena kenapa? Saya pada sakit berat itu, namanya sakit susah saya terima. Tiba-tiba ada teman saya kuliah waktu di Jogja mengirimkan SMS supaya saya baca, "Selamat bro, dapat berkah dari Tuhan." Wah, ini apa pula awak sakit dibilang pula dapat berkah. Biasanya kan kalau istri kita melahirkan baru diucapkan dapat berkah, selamat ya dapat amanah. Ini kita sakit berat katanya dapat berkah. Jadi saya memang sudah berupaya menjaga kesehatan, minuman yang sehat, makan yang sehat, tapi ya begitulah, saya harus sakit dan saya harus terima apa adanya ketentuan dari Tuhan ini. Awalnya itu mungkin terlalu tidak seimbang waktu yang dihabiskan dengan pola istirahat. 24 jam dalam satu hari, idealnya 8 jam untuk tidur, saya hanya tidur 5 jam paling banyak. Waktu itu bulan puasa, saya punya kebiasaan kalau bulan puasa itu habis sholat subuh tidak tidur, sholat siang pun tidak tidur. Nah kemarin tuh habis sholat subuh saya nyangkul-nyangkul cari keringat sampai kadang jam 10, jam 11. Begitu rutin terus. Saya tanam cabai, sayur-sayuran, tanam serai gitu kan. Nah tiba-tiba siangnya saya kecapean, berbahan, tidak niat tidur, tertidur. Habis sholat zuhur saya tertidur, dan terus dengar suara azan saya berupaya bangkit. Asar tiba-tiba nggak bisa lagi bangun. Saya nggak tahu sampai kapan, tiba istri saya masuk kamar, dia heran dong, "Abang kenapa?" Saya sudah tidak sadar, sudah mati sebelah badan. Waktu itu masih bisa jalan lagi, masih bisa biasa. Tapi 2 hari kemudian saya tetap beraktivitas, begadang ya juga begadang, beraktivitas lah. Nah 2 hari besoknya semakin parah, semakin tak bisa berjalan. Dibawa saya ke rumah sakit umum Rantau Perapat. Di situ diperiksa, kata dokter yang meriksa, tekanan darah bagus, kolesterol bagus. Dokter bilang, "Pak, Bapak tidak merokok," katanya kan, "sehat, semuanya sehat. Tapi Bapak kok stroke." "Loh dokter kok tanya saya kan nggak tahu." "Kami rujuk lah ya Pak ke Medan," kata dokter. Baiklah kalau itu kata dokter, saya dirujuk ke Medan. Sampai Medan jam 1 malam, diperiksa standar COVID, tes PCR. Disitulah saya dinyatakan positif COVID. Mendengar itu, wah, entah bagaimana lah otak saya ini. Sudah stroke, kena COVID, aduh. Gawat saya pikirkan. Dan celakanya lagi, tidak ada kamar yang kosong di hampir semua rumah sakit di kota Medan. Terpaksalah menghubungi koneksi yang ada, telepon sana sini,
dapatlah kamar tapi harus antri dibantu dokter. Itu pun harus antri. Antrinya kalau ada yang meninggal pasien COVID, saya baru boleh masuk. Begitulah. Kemudian dinyatakan ada yang meninggal. Terus terang saya berucap, alhamdulillah ada yang meninggal. Berarti kenapa alhamdulillah saya dapat kamar boleh masuk, tidak lagi antri. Saya masuk kamar, masuk ruangan COVID. Wah, di situlah betul-betul luar biasa menderita itu selama 18 hari. Di hari selama satu hari sampai 17 hari itulah saya betul-betul bisa merasakan ternyata kebutuhan yang utama bagi manusia adalah bisa bercerita, ngobrol dengan orang lain. Berinteraksi ya Pak? Berinteraksi. Bisa. Nah, itu yang tidak bisa saya lakukan. Saya sudah putus asa, sudah kritis, gitu mungkin istilah kesehatannya, kondisi kesehatan sudah di titik kritis. Tapi sesudah saya pasrah kepada Allah yang Maha Kuasa, ya Allah, kalau memanglah ini takdirku, ini ajalku, ku terima ya Allah. Tapi kalau belum, sehatkanlah aku ya Allah. Dan alhamdulillah paginya sesudah saya pasrah ke Allah Subhanahu wa taala, paginya tim dokter datang ke kamar saya mengatakan, "Selamat pagi Pak Suhari, selamat Pak, Bapak boleh pindah ruangan. Bapak sudah tidak COVID," katanya. Saya bilang ke dokter itu spontan, "Loh dok, saya memang dari awal tidak COVID." "Sudahlah Pak, kita nggak usah berdebat lagi, yang penting Bapak pindah ruangan." "Iyalah, pindahlah." Maka saya pun pindah ruangan, tidak lagi di ruangan kena COVID. Tapi stroke saya tetap stroke sampai kemudian dirawat di rumah sakit Adam Malik, dirawat kembali di rumah sakit Putri Hijau, dan terus saya minta pulanglah ke Rantau. Sampai sekarang sudah berjalan 10 bulan. Saya sangat bisa merasakan sekali lagi berkat dukungan doa dari masyarakat Labuan Batu, kawan-kawan semua termasuk rekan-rekan milenial, sungguh luar biasa masih memberikan perhatian. Walaupun saya kalah jadi bupati, namun perhatian, dukungan, doa itu melebihi, dan pokoknya sangat berarti itu buat saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Mungkin pengalaman-pengalaman Bapak selama sakit kemarin itu jadi pelajaran buat kita. Wira juga dengar kemarin malam Ramadan Bapak di sana kan, itu kayaknya sakit banget pasti. Iya. Tapi itu mungkin udah udah jalannya harus kayak gitu. Ya Wira doakan semoga Bapak terus tetap sehat. Semangat Pak. Ya kan, masih panjang, banyak yang butuh Bapak, terutama masyarakat Labuan Batu. Itu aja sih Pak dari saya. Buat masyarakat Labuan Batu, semoga kita bisa juga doain Bapak Suhari Pane itu bisa sehat kembali, beraktivitas kembali seperti biasa. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih banyak.